Halo semuanya, kami dari kelompok IP 17 akan mengedukasi mengenai depresi. Latar belakang dari edukasi mengenai depresi ini adalah sebanyak 2/3 orang dengan depresi tidak menyadari penyakitnya dapat disembuhkan, sehingga mereka tidak mencari bantuan profesional. Dan juga stigma di masyarakat, orang dengan depresi adalah orang yang gagal dan juga lemah. Sebenarnya, sudah ada pengobatan efektif dan bisa dicegah dari depresi ini. Dan juga depresi ini bisa berujung pada bunuh diri. Apa itu depresi? Depresi adalah penyakit yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang biasanya dilakukan dengan senang hati. Tanda lain dari depresi adalah berhenti melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari kurang lebih selama 2 minggu. Lalu, gangguan fungsi apa yang terjadi? Gangguan fungsi atau patofisiologi dalam bahasa kedokteran yang mendasari dari gangguan depresi belum bisa didefinisikan dengan jelas. Ada yang mengaitkannya dengan struktur otak. Di sisi lain, banyak penelitian menunjukkan ada hubungannya dengan neurotransmitter atau senyawa kimia di otak bernama serotonin. Ada juga sumber yang menyebutkan bahwa depresi berhubungan dengan usia seseorang. Penyebab depresi. Depresi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti riwayat trauma yang bisa disebabkan setelah seseorang mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Kemudian, tekanan batin. Tekanan batin bisa disebabkan oleh adanya masalah pada keluarga, masalah dengan teman, patah hati, atau masalah pekerjaan. Kemudian, mengidap penyakit kronis seperti diabetes, stroke, tumor, atau jantung. Penderita penyakit kronis biasanya lebih rentan 4-6 kali lipat terkena depresi. Kemudian selanjutnya ada faktor konsumsi obat-obatan tertentu dan memiliki riwayat penyakit. Nah, untuk jumlah kasus depresi di Indonesia menempati urutan kedua penyakit dengan kasus tertinggi, yaitu 15,6 juta kasus depresi. Dan juga menurut data WHO, sebanyak 300 juta jiwa di dunia mengalami depresi. Melihat maraknya kasus pandemi COVID-19 ini juga dapat meningkatkan kasus depresi hingga lebih dari 950 orang mengalami depresi. Usia yang sering terkena depresi yaitu 25-44 tahun, namun tidak tutup kemungkinan juga dialami oleh remaja bahkan anak-anak. Selanjutnya yaitu gejala depresi. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui gejala depresi sejak dini agar kita bisa mendapatkan terapi yang cepat dan juga tepat. Nah, apa saja sih gejala depresi? Jadi di sini sudah terdapat 8 gejala depresi. Yang pertama, penderita akan merasa kehilangan energi. Yang kedua, akan terdapat perubahan nafsu makan pada penderita. Yang ketiga, penderita akan mengalami gangguan tidur, jadi gangguan tidur ini bisa berlebihan maupun bisa kurang dari lama tidur yang biasanya. Yang keempat, penderita biasanya mengalami kecemasan. Yang kelima, menurunnya kemampuan berkonsentrasi pada penderita. Yang keenam, adanya rasa tidak tenang. Yang ketujuh, penderita akan merasa tidak berguna, bersalah maupun putus asa. Dan yang terakhir, adanya pikiran untuk menyakiti diri sendiri ataupun bunuh diri. Jadi, bagaimana sih ke depannya dari penyakit depresi itu? Jadi, untuk penyakit depresi itu sendiri, apabila sudah kita tangani dengan baik, maka penyakit depresi atau gangguan depresi ini bisa sembuh. Dari sembuh tersebut pun dapat mengalami suatu recurrence atau kekambuhan apabila dipicu oleh faktor-faktor seperti faktor internal dan juga faktor eksternal. Dan juga yang paling penting adalah apabila depresi ini tidak ditangani, maka dapat menimbulkan suatu keinginan untuk mengakhiri hidup dari pasien atau adanya suatu keinginan bunuh diri dari pasien tersebut. Nah, lalu bagaimana cara mencegah depresi? Salah satu pencegahan depresi dapat dilakukan dengan curhat. Jadi curhat merupakan komunikasi intens yang dilakukan dengan orang terdekat. Curhat dengan orang yang dipercaya bisa menjadi saluran agar beban pikiran bisa ditumpahkan dan tidak dipendam. Selain itu, pencegahan depresi juga dapat dilakukan melalui lingkungan keluarga loh. Dan perlu kalian ketahui, keluarga merupakan garda pertama dalam mencegah depresi.
Dengan menjalin hubungan baik dengan keluarga akan membuat pikiran lebih nyaman sehingga membantu mencegah depresi. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya kalian bisa menganggap keluarga sebagai tempat aman untuk berkeluh kesah. Selain itu, kalian juga dapat membantu anggota keluarga lain jika membutuhkan bantuan. Nah, untuk pencegahan lainnya itu ada dari sisi institusi dan masyarakat. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan institusi-institusi yang bergerak di bidang kesehatan maupun kesehatan mental. Contohnya itu ada guru BK di sekolah, UKS, kemudian ada puskesmas yang menyediakan layanan konseling, atau kita juga bisa pergi ke psikiatri. Kemudian, sebisa mungkin kita mencari lingkungan-lingkungan yang mendukung kesehatan mental kita, karena masyarakat sekitar ini juga akan sangat membantu untuk meringankan depresi, sekaligus mencegah terjadinya depresi. Baik, untuk metode selanjutnya adalah hobi. Carilah kegiatan yang benar-benar meringankan beban pikiran kita. Terus, alihkan pikiran kita dengan melakukan aktivitas yang disenangi akan mengalihkan beban pikiran kita. Dengan memiliki hobi dan aktivitas yang disenangi, dapat membantu mengurangi gejala depresi kita. Selain dengan menggunakan cara-cara pencegahan yang sudah disebutkan sebelumnya, cara lain yang dapat digunakan untuk mencegah depresi adalah dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pencegah depresi yang bisa diunduh di handphone masing-masing. Apa aja nih aplikasinya? Yang pertama, ada aplikasi WhatsApp. Aplikasi ini menggunakan metode Cognitive Behavioral Therapy dan Acceptance Commitment Therapy. Aplikasi ini membantu pengguna untuk mengatasi gangguan kesehatan mental seperti depresi, anxiety, stres, dan masih banyak lagi. Cara kerjanya adalah dengan melacak kebiasaan-kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk dari pengguna tersebut yang nantinya akan membantu pengguna meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baiknya dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Aplikasi yang kedua ada Mindshift. Nah, aplikasi ini dirancang khusus untuk remaja dan dewasa muda yang memiliki gangguan anxiety disorder. Nah, cara kerjanya adalah dengan membantu orang-orang tersebut untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan bagaimana cara untuk mengatasi kecemasannya. Nah, selanjutnya aplikasi yang ketiga ada aplikasi Emotes. Nah, aplikasi ini dirancang khusus untuk pengguna yang memiliki gangguan bipolar. Cara kerjanya adalah dengan melacak suasana hati dari pengguna ini. Dan nantinya pengguna aplikasi ini dapat melihat perubahan mood mereka melalui fitur kalender yang ada di aplikasi Emotes ini. Nah, selanjutnya aplikasi yang terakhir ada aplikasi Headspace. Aplikasi ini bisa membantu pengguna untuk melakukan meditasi sederhana. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat berlatih kemampuan meditasinya melalui aplikasi hanya dengan beberapa menit saja per harinya. Nah, itu dia tadi beberapa contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk mencegah depresi. Seluruh aplikasi yang sudah disebutkan tadi bisa di-download di Google Play Store atau di App Store masing-masing. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah depresi merupakan suatu gangguan terkait dengan adanya rasa sedih berkepanjangan serta hilangnya minat pada aktivitas yang biasanya disukai. Hal ini berlangsung setidaknya selama 2 minggu. Depresi memiliki gejala seperti mudah merasa lelah, adanya perubahan nafsu makan, adanya gangguan tidur, merasakan kecemasan dan rasa tidak tenang, menurunnya kemampuan berkonsentrasi, timbulnya perasaan tidak berguna, bersalah dan putus asa, bahkan memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Nah, kondisi depresi ini bisa dicegah dan diatasi jika mendapatkan penanganan yang baik dan tepat. Pencegahan depresi dapat dilakukan dengan melakukan curhat pada orang yang dipercaya, memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, berada pada lingkungan yang suportif, melakukan hobi atau self-care, atau bisa juga dengan mengakses aplikasi yang dapat membantu untuk menjaga kesehatan mental.
Yang terpenting adalah hindari untuk melakukan diagnosa pada diri sendiri, dan jika Anda merasa bahwa Anda memiliki gejala-gejala depresi, lebih baik segera hubungi tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater untuk membantu Anda. Itulah dia penjelasan mengenai depresi. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat.